Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ismail di Tragedi Sinar TV. Hari ini mengulas kembali tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Mari kita saksikan bersama. Pagi itu pada tanggal 29 Oktober 2018 pada hari Senin di Jakarta, langit yang cerah menerah. Matahari perlahan-lahan menaik, menandakan hari yang sangat cerah. Tapi tidak bagi 189 jiwa yang bersiap menaiki pesawat Lion Air JT610. Janji itu akan berujung pada kehampaan dan duka yang mendalam. Di sebuah pagi yang cerah membawa petaka, di mana kesibukan di Terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana masih mengalami ngantuk. Banyak para keluarga, anak-anak bercampur hiuk pikuk keberangkatan untuk sebuah di mana pemeriksaan para pembisnis, juga para anak-anak yang merengek menangis untuk berangkat, untuk berlibur. Tapi ini hanya suatu perjalanan. Mereka semua dari berbagai kalangan belakangan menumpuk harapan pada pesawat Boeing 737 MAX 8 dengan registrasi PKLQP. Ini untuk mereka tak tahu ini adalah penerbangan satu arah menuju kehampaan, di mana kokpit kapten yang bernama Kapten Bravi Suneja, seorang pilot dari India dengan pengalaman ribuan jam terbang, dan kopilot bernama Hervino, putra terbaik bangsa ini, untuk bergandeng dengan prosedur standar langkah demi langkah untuk memastikan segalanya sempurna. Mungkin ada obrolan ringan atau fokus penuh pada instrumen. Mereka adalah profesional sejati, terlatih untuk menghadapi krisis, namun tidak untuk menghadapi pengkhianatan sistem yang akan mereka alami. Pukul 6:20 waktu Indonesia bagian Barat, mesin Pratt dan Whitney di bawah sayap meraung, memekakkan telinga. Tubuh baja raksasa itu mulai bergerak, berlahan meluncur di landasan 25 L. Kecepatan bertambah dengan dorongan semakin kuat, dan kemudian dengan hentakan lembut roda-roda pesawat terangkat dari bumi. JT610 menanjak membelah udara pagi yang cerah. Gedung-gedung pencakar langit nampak semakin mengecil, digantikan hamparan awan putih dan birunya laut di kejauhan. Semua tampak normal dan bahkan cenderung sempurna, sebuah awal yang indah. Namun keindahan itu hanya bertahan sesaat. Hanya dalam hitungan 2 menit setelah lepas landas, alarm pertama meraung di kokpit. Jeritan digital yang menusuk telinga menandakan adanya yang tidak beres. Di panel instrumen, angka-angka mulai berkedap-kedip, menandakan ada indikasi yang mencurigakan. Indikator kecepatan udara tidak konstan. Sensor-sensor mengirimkan data yang bertentangan, seolah-olah pesawat itu sedang bingung dengan posisinya. Kapten Suneja dan kokpit Hervino segera merasakan keanehan pesawat yang tidak stabil. Ketinggian mulai berkalkulasi secara gila-gilaan, naik dan turun drastis. Pesawat Lion Air ini
Dan jalur pendakian yang mulus ini bukan turbulensi biasa, ini adalah petanda sistematis yang salah. Lion Air 610, kami mengalami masalah kontrol penerbangan. Suara Kapten Suneja terdengar di frekuensi pengawas lalu lintas udara ATC. Tanda suara profesional, namun ada ketegangan yang jelas terselip meminta kembali ke bandara. ATC segera mengizinkan sebuah penerbangan putar balik darurat. Itu adalah respon standar. Namun apa yang terjadi selanjutnya jatuh dari standar. Di dalam kokpit, pertarungan sesungguhnya dimulai sebuah sistem otomatis bernama MCAS, yang suatu sistem yang merancang untuk mencegah hidung atau pesawat tersebut mendongak ke atas, menyebabkan stall tiba-tiba acting atau namun MCIC ini menerima data yang salah dari sensor Angle of Attack atau AOA yang rusak. Akibatnya MCAS berpikir hidung pesawat terlalu tinggi dan berulang kali memaksa hidung pesawat untuk menungki ke bawah seolah-olah dorongan menuju bumi. Kapten Suneja dan kokpit Herpino menarik tuas kendali dengan sekuat tenaga, berusaha mengangkat hidung pesawat. Dengan otot-otot mereka menegang, pikiran mereka berpacu mencari solusi. Mereka berhasil mengangkat hidung pesawat. Sesaat, namun hanya dalam hitungan detik, MCAS kembali aktif, mendorong hidung pesawat ke bawah dengan kekuatan yang tak diabaikan. Ini adalah pertempuran yang tak terlihat antara pilot melawan program komputer yang keras kepala didasari data yang sesaat. Di kabin penumpang, suasana berubah drastis. Guncangan keras yang tak beraturan, dorongan ke bawah yang tiba-tiba dan kemudian hentakan ke atas. Beberapa penumpang mulai pengaruh erat pada standar tangan. Senyum mereka menghilang. Ketakutan oleh kerutan dahi dan tatapan mata yang cemas. Suara deru mesin yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti lolongan, semakin keras dan tak stabil saat pesawat menungki dengan kecepatan tinggi. Para pramugari dengan wajah pucat berusaha tetap tenang, memberi arahan kepada penumpang Lion Air. Tetap tenang Bapak Ibu, ini hanya turbulensi sesaat. Tak ada usah dikhawatirkan, kencangkanlah sabuk pengaman. Itu dari para pramugari di dalam pesawat. Ketakutan mulai merayap di antara deretan kursi. Bisikan doa mulai terdengar, berpadu dengan suara tangisan seorang bayi yang kini menangis kencang, seolah-olah merasakan kegelisahan ibunya. Betapa beberapa orang yang menunduk dan memejamkan mata, mereka juga mengirimkan doa, menghancurkan doa sebaik-baiknya untuk pesawat yang mereka tumpangi. Tapi semua itu hanyalah mimpi buruk. Di luar jendela, pemandangan laut yang tadinya damai kini terlihat semakin mendekat dan semakin membesar, seolah-olah menanti mangsanya. Pilot-pilot dan kopilot tak henti berjuang. Mereka mencoba mematikan sistem otomatis, mencoba prosedur darurat, setiap manuver, setiap penarikan tuas. Mereka lakukan upaya heroik untuk mengembalikan keadaan. Mereka tahu waktu terus mendetak, setiap detik demi detik mereka berjuang. Ke setiap penungkikan yang tak terkendali membawa mereka semakin dekat dengan jurang yang tidak mereka ketahui.
Angka ketinggian di layar radar ATC di darat terus menurun terlalu cepat. Peringatan otomatis. Suara meraung di kokpit pesawat. Sirene mengaung berbunyi yang menandakan menjadi malapetaka. Yang seharusnya menjadi penyelamat kini terdengar seperti sirene vonis mati. Di kabin teriakan histeris mungkin sudah tak tertahankan. Orang-orang berpegangan satu sama lain, memanjatkan doa, menutup matanya dengan ketakutan yang menyaksikan di ujung takdir mereka. Mereka hanya bisa merasakan tekanan gravitasi yang menarik mereka ke bawah. Suara bising semakin memekakkan telinga dan keputusan asaan yang merayap dengan dingin. Pukul 6.31 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah sekitar 11 menit, terasa seperti keabadian. Setelah lebih dari 2 lusin upaya pilot untuk menarik hidung pesawat ke atas, semua berakhir. Dengan kecepatan sekitar 700 km per jam, hidung pesawat menungkik tajam melesat menembus permukaan laut di Karawang. Tidak ada ledakan besar, tidak ada api yang membumbung, hanya keheningan yang tiba-tiba. Suara deru mesin terhenti, kehidupan 189 jiwa musnah dalam sekejap, ditelan kedalaman laut. Di menara kontrol, panggilan terakhir kepada JT610 tidak pernah dijawab. Hanya keheningan yang mematikan, yang menyampaikan kabar buruk sebelum kata-kata terucap. Tim SAR segera dikerahkan. Ketika mereka tiba di lokasi, yang mereka temukan hanyalah pemandangan horor yang tak berlupakan. Puing-puing berserakan di permukaan laut, potongan-potongan aluminium yang tadinya merupakan sayap, badan pesawat, ekor pesawat pribadi juga habis terbawa arus air laut. Tas yang berisikan impian, sepatu yang tak sempat melangkah, mainan anak-anak yang tak sempat dimainkan, semua menjadi saksi bisu dari akhir yang tragis. Investigasi kemudian mengungkap kegagalan sensor yang mengerikan, perbaikan yang tak memadai, dan celah dalam pelatihan pilot. Tragedi JT610 bukan hanya sebuah kecelakaan, melainkan pelajaran pahit tentang ketentaraan teknologi dan pentingnya keselamatan yang tak bisa ditawar. Namun di balik semua analisis teknis, ada 189 jiwa atau kisah hidup yang tak akan terenggut. Ada 189 kisah hidup yang terenggut. Keluarga-keluarga yang hancur, impian-impian yang tak tercapai, tawa yang tak akan pernah terdengar lagi. Lion Air JT610 akan selalu dikenang bukan hanya sebagai sebuah kategori penerbangan, tetapi sebagai peringatan abadi akan kerapuhan hidup dan pentingnya setiap detik yang kita miliki. Demikianlah cerita hari ini buat kepada seluruh sahabat setia Tragedi Sinar TV. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa buat korban, semoga tenang di sisinya. Buat keluarga, semoga tabah. Ini bukan juga hanya cobaan dan juga duka yang mendalam bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen share-nya buat sahabat setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.